Selamat sore buat anak-anak kami, siswa kelas 12 IPS 1, IPS 2, dan juga 12 MIPA 1. Pada sore ini kita melaksanakan kegiatan les tambahan sore hari yang dilaksanakan untuk 6 kali pertemuan. Adapun tujuan kegiatan pembelajaran tambahan les sore ini sebagai pembekalan buat anak-anak kami dalam menghadapi berbagai ujian, baik itu ujian akhir semester, ujian sekolah berbasis kompetensi, berbasis komputer. Jadi anak kami, himbauan kami kepada kalian, mari ikuti kegiatan pembelajaran ini dengan sungguh-sungguh. Jangan sia-siakan usaha-usaha yang dilakukan oleh pihak sekolah untuk mendukung, memotivasi keberhasilanmu dalam pembelajaran selama kamu menjalani kegiatan pembelajaran di SMA ini. Semoga tujuan kamu, cita-cita kamu dapat tercapai. Ingat, cita-cita dapat tercapai lewat usaha kerja keras, yaitu terutama dalam kegiatan belajar. Bila anak kami, untuk materi pembelajaran mata pelajaran bahasa Indonesia yang 6 topik itu sengaja kami pilih, kami seleksi yang berkaitan sesuai berhubungan dengan pengalaman-pengalaman ujian yang sebelumnya, bahwa ke-6 topik ini yang akan kami ajarkan nanti pada kalian adalah topik-topik materi yang berkenaan dalam pembahasan dalam ujian. Jadi untuk itu mari ikuti kegiatan ini dengan baik. Adapun materi kita yang pertama saya sampaikan adalah topik imbuhan atau afiks. Apakah yang dimaksud dengan imbuhan atau afiks itu? Imbuhan atau afiks adalah bunyi yang ditambahkan pada awal, akhir maupun tengah kata, atau disebut gabungan antara ketiga imbuhan tersebut untuk membentuk kata baru yang artinya berhubungan dengan kata pertama. Sedangkan kata berimbuhan itu adalah kata yang telah mengalami proses pengimbuhan atau afiksasi. Imbuhan atau afiksasi itu sendiri adalah morfem terikat, satuan bahasa terikat yang digunakan dalam bentuk dasar untuk membentuk kata. Hasil dari pengimbuhan tersebut disebut kata berimbuhan atau kata turunan. Anak kami, ada beberapa jenis imbuhan yang kita kenal, baik itu imbuhan asli dalam bahasa Indonesia maupun jenis imbuhan yang berasal dari bahasa asing. Imbuhan ini kita bagi berdasarkan posisinya. Itu ada 4 bentuk, yaitu yang pertama, jenis imbuhannya adalah awalan yang disebut istilahnya prefiks. Awalan atau prefiks itu adalah imbuhan yang melekat pada suatu kata yang posisinya di depan. Contohnya, awalan ini adalah men. Dia melekat pada kata cari menjadi mencari. Men di situ posisinya berada di depan. Ber, sepeda. Berposisi di depan kata. Ditambah pukul, dipukul. Tertawa senyum, tersenyum, dan lain-lainnya. Itulah yang disebut dengan awalan. Jenis yang kedua yaitu sisipan atau disebut istilahnya dengan infiks. Sisipan atau infiks ini adalah imbuhan yang posisinya melekat di tengah kata. Yang termasuk dalam sisipan jenisnya adalah L, EL, M, EM, R, ER, dan IN, in.
Contohnya, kata gembung disisipi dengan L menjadi gelembung. Kata getar disisipi dengan M menjadi gemetar. Kata gigi disisipi dengan R menjadi gerigi. Dan in pada kata sinambung. Sambung ditambah disisipan in menjadi sinambung, berkesinambungan. Nah, jenis yang ketiga adalah akhiran atau disebut istilah dengan sufiks. Akhiran atau sufiks ini adalah imbuhan yang melekat pada suatu kata di belakang kata. Yang termasuk dalamnya adalah akhiran kan, seperti pada kata bukakan, buka tambahkan, bukakan. An, minum, tambahan minuman. Masuk tambah i, masuki. Akhirannya, akhir tambahnya, akhirnya. Jenis yang keempat adalah konfiks atau simulfiks, yaitu gabungan imbuhan awal dan akhiran yang melekat pada suatu kata, baik itu melekat secara serentak, yaitu disebut dengan konfiks, atau melekat secara bertahap, yaitu dalam simulfiks. Contoh, penan. Penan pada kata temu, penemuan. Beran pada kata melekat pada kata lari, berlarian. Se-nya tambah jauh, sejauhnya. Kean melekat pada kata aman, keamanan. Peran melekat pada kata atur, peraturan. Nah, demikian seterusnya. Jadi selain jenis itu, kita lihat lagi jenis lain imbuhan yang berasal dari bahasa asing seperti berasal dari bahasa Arab. Akhiran itu atau akhiran ini fungsinya untuk membentuk kata penanda kata sifat. Yang termasuk akhiran dalam bahasa Arab yang berasal dari bahasa Arab adalah akhiran akhiran i, akhiran wi. Contohnya pada kata manusia tambah wi, manusiawi. Alam tambah alami tambah alamiah. Alam tambah i, alami. Sedangkan imbuhan dari bahasa Sanskerta di dalamnya antara lain man, wan, wati. Fungsi akhiran ini adalah pembentuk kata benda. Sebagai contoh, kata budi tambah akhiran man, budiman. Kata warta tambah wan, wartawan. Atau warta tambah wati, wartawati. Praga tambah wati, pragawati. Selain itu ada lagi imbuhan yang berasal dari bahasa asing, yaitu bahasa Inggris, seperti akhiran is, if, al. Fungsi akhiran ini yaitu pembentuk kata sifat. Contoh, kata ego tambah is, egois, bersifat ego. Deskripsi tambah if, deskriptif, menyatakan sifat. Form tambah al, formal, itu juga menyatakan sifat. Nah, baiklah anak kami, untuk terkhusus mengenai awalan atau prefiks, berikut ini ada beberapa contoh awalan dan contoh kata dan kalimatnya. Misalnya, awalan me ini atau imbuhan me ini fungsinya untuk membentuk kata kerja aktif pada kata dasarnya. Imbuhan me ini bisa berubah-ubah bila melekat pada satu kata, tergantung huruf apa yang mengawali kata tersebut. Me itu bisa menjadi men, me bisa menjadi meng, me bisa menjadi men, men, me bisa menjadi menge, dan seterusnya. Sebagai contoh, kalau men melekat pada kata dorong menjadi mendorong.
Contoh pada kalimat Elsa mendorong Ani hingga terjatuh. Nah, itu fungsi dari me. Berikutnya imbuhan di atau awalan di. Awalan di ini tidak mengalami perubahan seperti pada awalan me. Di ini berfungsi membentuk makna pasif. Artinya subjeknya dikenai tindakan. Makna pasif pada kata dasar. Contohnya, di pada kata melekat pada buang, dibuang. Contoh, sampah itu dibuang ke tempat sampah. Jadi ini menyatakan tindakan aktif. Sampah itu sebagai subjek dikenai tindakan, bukan melakukan tindakan. Imbuhan awalan lain yaitu ber. Ber ini bisa berubah menjadi dua bentuk, yaitu ber menjadi bel dan ber menjadi be. Ber menjadi bel ini hanya pada satu kata, yaitu pada kata ajar. Bertambah ajar bukan berajar melainkan belajar. Sedangkan bertemu dengan kata yang diawali dengan suatu kata yang sukatanya diakhiri oleh R, maka dia berubah menjadi be. Contoh, ber tambah kerja bukan bekerja melainkan bekerja. Kata ajar ditambah dengan ber tadi menjadi belajar. Selain itu imbuhan atau awalan ter. Apakah fungsi awalan ter ini? Fungsinya adalah berfungsi membentuk kata benda. Contohnya ter tanpa dakwa, terdakwa itu kata benda. Membentuk kata sifat ter, misalnya tambah kecil, terkecil. Atau membentuk kata keadaan atau keterangan, ter tambah rendam, terendam. Nah, anak kami fungsinya itu selain itu sebagai penunjuk makna ketidaksengajaan. Contoh, jatuh, terjatuh, dan seterusnya. Sekarang awalan pe. Awalan pe atau imbuhan pe memiliki beberapa macam bentuk perubahan. Di antaranya pe menjadi peng, sama dengan me tadi. Pe menjadi penye, menjadi peny, menjadi per. Nah, imbuhan pe ini juga memiliki beberapa fungsi. Fungsinya yang pertama sebagai penunjuk pelaku atau penunjuk pelaku. Contohnya pada kata bekerja, belajar, pembohong, pemberi, dan seterusnya. Contohnya dalam kalimat, aku adalah seorang pekerja paruh waktu di restoran. Itulah menunjukkan yaitu pelaku. Yang kedua, fungsinya pe itu sebagai pembentuk kata perintah, pembentuk perintah atau imperatif. Contoh, perlambat. Dalam kalimat, perlambat laju kendaraanmu. Pertajam, pertajam pandanganmu. Perindah, perindah gerakanmu, dan lain-lain. Sekarang anak kami, kita melihat dulu mengenai akhiran atau sufiks itu. Sufiks tadi kita ketahui ada 3, yaitu ada antara lain kan, an, i, dan nya. Kita lihat dulu ada beberapa jenis imbuhan diantaranya kan, an, i. Kan, i. Kan, an, i, dan nya. Kan, akhiran kan atau akhiran i digunakan sebagai pembentuk makna perintah. Contoh kata ambilkan, ada perintah, ambilkan dulu buku itu. Nah, datangkan dulu orang-orang yang terhebat. Bawakan dulu barang-barang ini.
tuangkan dulu air itu ke dalam gelas. Untuk akhiran I, datangi dulu Bu Susi. Diamilah rumah ini selama engkau mau, dan lain-lain sebagainya. Itulah fungsi dari kan dan I tadi, yaitu membentuk kata perintah, membentuk makna perintah. Sekarang akhiran an. Apakah fungsi imbuhan an? Fungsinya diantaranya yaitu sebagai penunjuk bagian. Sebagai penunjuk bagian. Contohnya seperti satuan, itu menunjukkan bagian ukuran. Kiloan, ukuran dalam kilo, dan lain-lain. Nah, selain itu, fungsi an itu sebagai penunjuk alat. Contohnya seperti timbangan, alat timbang, angkutan, alat angkut. Nah, selain itu, fungsi dari an itu adalah sebagai penunjuk tempat. Contohnya seperti lapangan, menunjukkan tempat lapang, lautan menunjuk tempat laut, daratan menunjuk tempat darat. Nah, selain akhiran tadi, ada juga akhiran dalam bahasa Indonesia, yaitu akhiran pun atau imbuhan pun. Imbuhan ini berfungsi untuk membentuk makna. Contohnya aku pun, mereka pun, kami pun, dan sebagainya. Selanjutnya kah. Boleh katakan juga akhiran, boleh juga dikatakan ini sebagai partikel, yaitu pun dan kah tadi. Imbuhan ini berfungsi untuk menegaskan kata dasarnya. Contoh, mudahkah, benarkah, iyakah. Nah, itu menegaskan maksudnya. Nah, anak-anak kami, tadi sudah jelas saya sampaikan bahwa itulah fungsi awalan dan akhiran bila melekat pada suatu kata. Sekarang kita lihat lagi gabungan awalan dan akhiran atau konfiks. Imbuhan ini diletakkan pada bagian awal dan akhir pada suatu kata dasar dengan fungsi. Imbuhan ini antara lain misalnya mekan. Awalan dan akhiran mekan bila melekat pada suatu kata fungsinya membentuk makna aktif. Contohnya membanggakan, membangunkan, aktif membangun, mengantarkan, aktif mengantar, dan lain-lain. Pean selanjutnya bukan pean. Awalan dan akhiran pean sebagai pembentuk kata benda. Jadi fungsinya membentuk nomina atau benda. Contoh pada kata pengampunan. Pengampunan itu adalah suatu benda. Jadi benda ini ada benda abstrak, ada benda konkret. Kalau pengampunan ini sepertinya benda abstrak. Pengasingan, nah ini benda konkret, ada nyata dia. Pengasingan tempat mengasingkan, pengaduan tempat mengadu, dan lain sebagainya. Yang terakhir yaitu imbuhan gabung senya. Imbuhan gabung senya atau disebut dengan konfiks atau simulfiks ini fungsinya sebagai kata pengulang. Berfungsi untuk mengulang. Contohnya sepandai-pandainya. Kata pandai-pandai tambah awal dan akhir senya menjadi sepandai-pandainya. Sebaik-baiknya, semahal-mahalnya, dan lain sebagainya. Baik anak kami, itulah tadi materi khusus tentang fungsi dari imbuhan. Baik itu fungsi imbuhan awal, baik itu fungsi imbuhan akhiran, maupun fungsi imbuhan gabungan dari awalan dan akhirnya.
Sekarang kita masuk pada bagian dari makna. Anak kami bahwa imbuhan, awalan, sisipan, akhiran, dengan melekat dia pada suatu kata tentu memiliki makna. Makna imbuhan yang melekat pada suatu kata yang disebut dengan istilah makna gramatikal, atau disebut dengan ada ahli lain mengatakan istilahnya nosi. Makna yang timbul setelah terjadi proses penggabungan, itulah makna imbuhan. Nah, jadi makna proses afiksasi atau pengimbuhan itu berhubungan dengan fungsi semantik pada suatu bentuk yang kompleks. Jadi hal tersebut dapat dilihat pada beberapa contoh makna pengimbuhan atau afiksasi. Misalnya begini, makna-makna prefiks me misalnya. Bila me melekat pada suatu kata menimbulkan beberapa makna. Di antaranya satu, makna menyatakan melakukan tindakan atau perbuatan. Contoh, kata meng tambah ambil, mengambil. Berarti maknanya adalah melakukan perbuatan ambil. Makna lain menyatakan makna mengandung makna menjadi atau dalam keadaan. Bila me melekat pada suatu kata, maknanya bisa menyatakan menjadi atau dalam keadaan. Contoh, me tambah turun menurun. Makna gramatikalnya adalah berarti menjadi turun. Me tambah lonjak melonjak, itu berarti dalam keadaan lonjak. Selain itu, me melekat pada suatu kata maknanya adalah mengandung makna membuat. Contoh, me tambah sambal menyambal artinya membuat sambal. Me tambah sate menyate maknanya membuat sate. Me tambah gambar menjadi menggambar maknanya berarti membuat gambar. Makna yang timbulkan lainnya yaitu menyatakan membuat dengan alat. Membuat dengan alat. Contohnya, menyabit berarti membuat sesuatu dengan menggunakan alat sabit. Menyangkul berarti membuat dengan alat cangkul. Mengandung makna menuju ke, itu makna lainnya ya. Menyatakan makna menuju ke. Contoh, melaut berarti menuju ke laut. Selain itu, mengandung makna mengeluarkan. Contoh, membuih maknanya mengeluarkan buih. Menyanyi maknanya mengeluarkan nyanyian. Mengandung makna lain selain makna yang di atas tadi, yaitu menyatakan makna membuat kesan. Contoh, mengalah berarti membuat kesan salah. Membisu berarti membuat kesan bisu. Nah, makna yang lainnya yaitu menyatakan makna berlaku seperti. Contoh, me tambah rajalela merajalela berarti berlaku seperti raja. Membabi buta berarti berlaku seperti babi yang buta. Nah, itulah untuk makna gramatikal atau nosi dari me. Sekarang makna gramatikal awalan ber. Bila ber melekat pada kata, ada beberapa makna yang ditimbulkannya. Yang pertama, mengandung makna mempunyai. Contoh, beratap berarti mempunyai atap. Beranak berarti mempunyai anak. Berhasil berarti mempunyai hasil. Yang kedua maknanya adalah mengandung menyatakan mengeluarkan. Contoh, bertelur. Bertelur berarti mengeluarkan telur. Berbau berarti mengeluarkan bau. Berkata berarti mengeluarkan kata. Makna yang ketiga yaitu menyatakan sikap mental atau mengandung makna dalam keadaan.
Contoh bertambah kata bahagia, berbahagia. Maknanya adalah menyatakan dalam keadaan bahagia. Bersedih berarti menyatakan makna dalam keadaan sedih. Makna yang keempat. Yang keempat, ber melekat pada satu kata menyatakan makna berjumlah atau menyatakan jumlah. Contoh bertiga berarti berjumlah tiga. Berempat berarti berjumlah empat. Makna lainnya yaitu menyatakan makna menggunakan. Contohnya berbaju, menggunakan baju. Bersepeda, menggunakan sepeda. Makna lainnya yaitu mengandung makna menjadi. Contoh, bertamu berarti menjadi tamu. Berpisah menjadi jadi pisah. Oke, itulah untuk me dan ber. Sekarang makna gramatikal atau nosi bila prefiks ter melekat pada suatu kata. Ini ada beberapa makna. Yang pertama, ter itu menyatakan makna superlatif atau menyatakan tingkat perbandingan. Contoh, tercantik dibandingkan yang lain, lebih cantik ini, paling cantik. Tertinggi, paling tinggi. Yang kedua, ter itu menyatakan makna tidak sengaja. Contoh, tertidur berarti tidak sengaja tidur. Tertunduk berarti tidak sengaja tunduk. Berikutnya, ter melekat pada satu kata menyatakan makna dapat di. Contoh, tercium dapat dicium. Tercapai dapat dicapai. Nah, baiklah, yang berikutnya untuk imbuhan peng atau penasalisasi. Peng mengandung makna yang pertama menyatakan sasaran atau mempunyai makna orang yang di. Orang yang di. Contoh, petatar berarti orang yang ditatar. Pesuruh berarti orang yang disuruh. Selanjutnya, makna lainnya adalah menyatakan pekerjaan atau mempunyai makna orang yang berprofesi. Contoh, pengajar berarti orang yang berprofesi dalam hal mengajar. Perawat berarti orang yang berprofesi dalam hal merawat. Pelaut berarti orang yang berprofesi dalam hal kelautan. Nah, makna lain dari per yaitu menyatakan sifat atau mengandung makna orang yang bersifat. Contoh, tambah marah, pemarah, orang yang menyatakan bersifat marah. Pemalas, orang yang memiliki sifat malas. Pemaklum berarti orang yang bersifat maklum. Penggembira, orang yang bersifat gembira. Selanjutnya, makna yang ditimbulkan oleh yaitu menyatakan alat. Contoh, pemukul, alat memukul. Penggaris, alat untuk menggaris. Selanjutnya, menyatakan makna penyebab. Menyatakan penyebab. Contoh, pemanis berarti sesuatu yang menyebabkan manis. Pemutih berarti sesuatu yang menyebabkan putih. Selain itu, melekat pada satu kata mengandung makna pelaku tindakan. Contoh, pencopet berarti pelaku tindakan copet, dan seterusnya. Pencuri, pelaku yang melakukan pencurian. Berikutnya untuk akhiran. Makna gramatikal atau nosi dengan melekatnya akhiran akan menimbulkan beberapa makna. Untuk akhiran an, makna yang timbulkannya setelah melekat pada kata adalah menyatakan mengandung makna tempat. Contoh, pangkalan, tempat pangkal. Kubangan berarti tempat kubang. Yang kedua, menyatakan makna alat. Contoh, timbangan, alat timbang. Ayunan, alat ayun. Makna lainnya yaitu menyatakan makna cara. Contoh, didikan berarti cara mendidik.
pimpinan berarti cara memimpin. Nah, makna lain menyatakan makna akibat atau hasil perbuatan. Contoh, hukuman berarti akibat dari hukum. Balasan berarti akibat dari balas. Makna lain, an melekat pada satu kata menyatakan makna sesuatu yang di. Sesuatu yang di. Contoh, catatan, sesuatu yang dicatat. Suruhan, sesuatu yang disuruh. Makna lainnya yaitu menyatakan seluruh atau kumpulan. Contoh, lautan. An berarti di situ seluruh laut. Sayuran berarti kumpulan sayur. Baiklah, tadi anak kami itu untuk imbuhan baik itu awalan, akhiran, dan juga imbuhan gabungan. Nah, sekarang saya mau menyampaikan imbuhan gabungan yang lain, yaitu imbuhan kean. Fungsi dari imbuhan kean ini berfungsi membentuk kata benda. Contoh, kean pada kata keras, kata keras, kekerasan, bisa hal keras. Kemalasan bisa hal malas. Boleh juga hal yang lain. Nah, jadi dengan bertemunya imbuhan atau gabungan imbuhan kean dengan suatu bentuk dasar, maka muncul berbagai makna. Apa saja maknanya? Maknanya sebagai berikut. Yang pertama, kean bila melekat pada satu kata menyatakan suatu abstraksi atau menyatakan hal, baik dari suatu perbuatan maupun dari suatu sifat atau keadaan. Contoh, kejujuran maknanya adalah hal jujur. Keberangkatan maknanya hal berangkat. Keagamaan maknanya hal agama. Kepandaian maknanya menyatakan hal pandai. Makna yang kedua menyatakan hal-hal yang berhubungan dengan masalah tersebut pada bentuk dasarnya. Yang ketiga, kean melekat pada satu kata menyatakan makna dapat dikenai perbuatan. Contoh, kedengaran berarti maknanya dapat didengar. Kelihatan maknanya dapat dilihat. Makna yang keempat, kean itu bila melekat satu kata menyatakan makna dalam keadaan tertimpa akibat perbuatan, atau menyatakan keadaan atau hal yang tersebut pada bentuk dasarnya. Contoh, kehujanan berarti maknanya menyatakan dalam keadaan tertimpa hujan. Kelaparan maknanya berarti dalam keadaan lapar. Kecurian berarti maknanya dalam keadaan menderita kena curi. Yang kelima, makna kean melekat pada satu kata menyatakan tempat atau daerah. Contoh, kean tambah lurah, kelurahan. Maknakan di situ menyatakan tempat. Tempat apa? Kata dasarnya lurah berarti tempat lurah. Kerajaan, daerah tempat raja. Kedutaan, tempat duta. Selanjutnya, konfiks pean. Gabungan imbuhan pe, awalan pe, dan akhiran an. Bila pe dan an melekat pada satu kata, ini fungsinya membentuk kata benda dari kata lain yang bukan berasal dari kata benda. Contoh, lari kata kerja, ditambah pean, pelarian itu menjadi kata benda, hal lari. Peluncuran itu juga kata benda, pemakaman, tempat makam itu juga kata benda. Nah, sekarang maknanya, bila pean melekat pada satu kata, maka ada beberapa makna yang timbulkan. Pertama, jika bentuk dasar katanya kata sifat, pean itu menyatakan makna hal menyebabkan. Saya ulangi, menyatakan hal yang menyebabkan. Contoh, penggelapan berarti maknanya menyatakan hal yang menyebabkan jadi gelap. Penyembuhan, hal menyebabkan sembuh. Penyihatan, penguatan, dan seterusnya. Kedua, pean juga dapat menimbulkan makna, yaitu bila bentuk dasarnya kata kerja, maka makna pean itu menyatakan hasil. Contoh, pemasangan, hasil memasang. Pembelian, hasil membeli. Pelukisan, hasil melukis.
penjualan hasil menjual, dan seterusnya. Bila peristiwa, pekerjaan, urusan, soal, hal, itu juga maknanya. Menyatakan peristiwa, pekerjaan, menyatakan urusan, atau menyatakan soal atau hal. Contoh, pembelian, peristiwa membeli, pekerjaan membeli, urusan membeli, atau soal membeli. Pencurian, peristiwa mencuri, urusan mencuri, pekerjaan mencuri, atau hal mencuri. Nah, sekarang apa makna pean? Itu lagi yang lainnya. Itu dapat kita lihat tergantung jenis kata apa. Pada kata apa yang melekat. Nah, anak kami berikutnya imbuhan gabung awal dan akhiran mekan. Bila mekan melekat pada satu kata, ini fungsinya menurut Profesor Goris Kerap, imbuhan mekan membentuk kata kerja aktif transitif. Apa itu aktif transitif? Aktif yang dalam kalimat itu predikat diikuti oleh objek. Contoh, ayah membelikan baju untuk nenek. Kata membelikan, mekan itu menyatakan makna, itu menunjukkan suatu tindakan atau pekerjaan. Tindakan atau pekerjaan untuk orang lain. Di situ ada objeknya. Siapa itu objeknya? Objek langsungnya adalah baju, membelikan baju. Jadi kata membelikan merupakan kata kerja aktif transitif, yaitu kata kerja yang memerlukan objek. Apa maknanya bila mekan melekat pada satu kata? Ada beberapa makna yang timbulkan. Yang pertama, bila mekan melekat pada satu kata, menyatakan membuat jadi atau menyatakan kausatif. Contoh, melebarkan. Berarti membuat jadi lebar, meninggikan, membuat jadi tinggi, menyatukan, membuat jadi satu. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua dari mekan itu adalah menyatakan makna melakukan tindakan untuk orang lain atau disebut dengan benefaktif. Contoh, membelikan. Ibu membelikan adik sepatu. Berarti dia melakukan tindakan untuk orang lain. Ibu melakukan tindakan untuk orang lain. Untuk siapa? Untuk adik. Itulah arti mekan atau makna mekan. Menjahit, contoh lain, menjahitkan. Berarti tindakan orang lain. Menjualkan berarti tindakan menjual untuk orang lain. Memilihkan berarti melakukan tindakan memilih untuk orang lain. Yang ketiga, makna yang timbulkan mekan adalah menyatakan makna menuju ke. Contoh, menepikan, menuju tepi, meminggirkan, menuju pinggir, menengahkan, menuju tengah. Yang keempat, makna mekan adalah menyatakan makna menganggap sebagai. Contoh, mendewakan. Apa makna mekan di situ? Menganggap sebagai dewa, menganak emaskan, menganggap seperti anak emas. Nah, itulah anak-anak kami materi yang pertama ini kami sampaikan buat anak kami mengenai imbuhan. Memang begitu panjang. Nah, anak kami silakan mencatatnya dengan mengambil inti-inti sarinya. Ya, dengan mengambil inti-inti sarinya. Itulah. Jadi jangan lupa anak-anak kami setelah menuliskan ini ke dalam buku catatannya, silakan dibaca-baca ulang. Bila misalnya ada kesempatan, kami berikan kesempatan untuk bertanya untuk lebih jelasnya. Nah, demikian penjelasan ini dan kita melanjut kepada pembahasan soal pengantar. Terima kasih.